Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan kita masih membahas tentang Makassar International Writer Festival 2018 dan masih hadir juga bersama saya di studio ada Kang Maman Suherman, pastinya seorang penulis, siapa saya nggak tahu beliau, dan juga ada Hasan Basri, panitia dari MIWF 2018. Nah tadi saya ke Kang Maman lagi nih, yang sudah akan hadir dengan 2 karya baru ya, sudah ada statement akan ada selalu karya baru yang dihadirkan. Nah, akan hadir di hari keberapa MIWF? Mungkin pemirsa udah nggak sabar juga pengen ketemu langsung gitu kan? Hari ini jam 4. Itu sekaligus peluncuran sampai setengah 6. Kemudian besok bersama beberapa penulis, Firsa Besari dan sebagainya. Wow. Itu setengah 11 pagi. Kita bicara tentang bagaimana media sosial digunakan untuk menyampaikan pesan. Kita bicara tentang manusia-manusia Instagram. Bagaimana Instagram, bagaimana media sosial bisa berdialog dan saling menguntungkan satu sama lain. Baik. Saya menyesal seharusnya tanggal 4 ada tema voice noise di mana saya harus hadir, tapi karena juga berkaitan dengan gerakan nasional membaca buku, saya harus terbang ke Kepulauan Riau untuk hal yang sama sebenarnya. Tapi itu menurut saya hal-hal yang menarik dan padat betul jadwalnya. Kalau saya lihat jadwal buku-buku yang akan diterbitkan pun dan akan diluncurkan hari ini sampai tanggal 5, harusnya tidak ada satupun event yang kita tinggalkan di MIWF ini karena buku-bukunya beragam betul. Jadi emang apa ya, rugi banget gitu ya kalau sampai nggak datang. Sangat, dan yang saya harapkan betul pemerintah harus ngelirik loh, ada festival bagus sebesar ini 8 tahun selama ini mandiri tidak pernah diperhatikan, padahal luar negeri pun melirik, orang-orang dari manapun, penulis internasional pun mau datang ke sini. Seharusnya ini menjadi pintu untuk masuk ke ajang internasional yang lebih besar lagi kalau pemerintah mau peduli ya. Bahkan kalau bisa ini jadi event tahunannya, udah jadi event tahunannya pemerintah gitu. Seharusnya ada kolaborasi antara pemangku kepentingan dan kemudian masyarakat Makassar yang begitu peduli dengan kegiatan ini. Oke. Nah, by the way, mungkin yang di rumah nanya-nanya, ini kan hari ini rencananya kan ada opening ya. Itu akan mulai dari hari ini sampai kapan? Terus apa aja peran acara yang mungkin juga bisa dicatat semua jadi bisa hadir tiap hari gitu? Iya. Jadi hari ini sebentar malam mungkin kita sudah mulai openingnya. Cuman rundown acaranya itu sudah mulai sejak jam 10 pagi sebentar. Jadi ada acara pertama kita masuk ke kampus. Kita akan membahas buku dari Lelai Sudori yang akan diterjemahkan juga ke bentuk filmnya. Jadi akan ada satu tema yang satu acara, satu program yang setiap tahun kita laksanakan, namanya Don't Judge a Book by Its Movie. Jadi kita akan bahas itu di sana. Dan juga di MUF ini yang satu menjadi yang paling identik mungkin juga adalah book launch. Jadi akan ada 17 buku baru yang akan kita launching di MUF ini. Termasuk 2 dari Kang Maman ya? Termasuk 2 tadi yang sudah dibahas. Itu akan dibahas seperti apa bukunya dan sebagainya. Itu juga akan ada nantinya di sini. Itu akan berlangsung sampai dengan tanggal 5. Jadi akan ada 3 hari ya. Ada 4 hari. 4 hari dari hari ini sampai tanggal 5 nanti. Jadi sayang banget Pak Anda. Kita sambil ngelihat juga, kita flashback mungkin ya ke MIWF di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2000. Ini 17 yang tahun lalu. Ada dari Risa di situ. Oke. Itu gimana sih tiap tahun antusias? Mungkin dari wanita yang ngelihatnya tahun lalu, terus nanti dari Kang Maman juga gimana ngelihat antusias masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan tiap tahun gitu dari MIWF sendiri? Kalau setiap tahunnya ya kita bisa lihat dari ini ada sekitar 5.000-an mungkin orang datang setiap hari ke MIWF untuk menyaksikan. Nah, satu yang khas juga di panggung malam. Jadi setiap malam jam 7 malam mungkin kita mulai sampai jam 10 itu ada Under the Poetic Stars. Jadi ada penampil yang ada di panggung seperti itu. Nah, lihat deh. Buku bukan cuma buku yang diperlihatkan, ada musikalisasi puisi, ada dialog-dialog tentang sebuah tema gitu kan, dan kemudian kita membedah dalam berbagai format.
ini nggak pernah loh kamu lihat di tempat lain, ada nggak kayak gini? Oke. Untuk orang yang udah ikut 5 kali dan 8 tahun. kemudian mendatangi kampus-kampus. Yang pagi ini mahasiswa menyesal kalau nggak datang di acaranya Leila Hudori di Unhas. Bagaimana cerita tentang sejarah Indonesia dituangkan dalam buku, dipindahkan dalam film dan didialogkan. Ketika rezim Orde Baru semuanya narasinya tunggal, kali ini tidak cuma narasi yang terpecah tidak jadi tunggal lagi, tapi juga mediumnya pun menjadi sangat beragam. Dan MIWF menyajikan itu dengan gratis dan dengan semua orang bisa mengaksesnya. Nggak semua orang bisa melakukan ini. Nah, gitu harus digaris bawah tuh ya, gratis gitu semua ya. program semua gratis. orang juga boleh datang gitu kan. Oke, jadi dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 kayaknya memang Anda sangat rugi, apalagi yang ada di Makassar gitu ya, udah ada di kota sendiri, kalau nggak datang rugi. Dan itu kan berlangsung biasanya dari pukul berapa ke pukul berapa setiap harinya? Setiap hari kita mulai jam 10 pagi. Itu programnya sampai jam 6 sore, kita istirahat sejam baru masuk ke acara malam. Oke, jadi bukan hanya orang Makassar, orang Indonesia, bahkan dari luar negeri memang ada yang jauh-jauh datang hanya untuk melihat MIWF ini. Ini udah confirm semua ya, yang dari luar udah confirm bakal datang. Jadi tahun ini ada panitia dari London Book Fair, salah satu acara di sana yang nantinya yang rencananya akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang akan dibahas di London Book Fair nanti. Sebelumnya itu mereka datang di sini melihat seperti apa MIWF itu yang katanya sangat ribut di luar sana. udah tersebar banget di luar ya. Nah itu dia. Satu yang menarik dari MIWF tuh, MIWF juga menyediakan ajang mencari bakat penulis-penulis muda dari berbagai daerah di belahan timur Indonesia yang mungkin tidak terlihat karena jauh aksesnya dari penerbit. Tapi kemudian dihadirkan ke sini dan kemudian dipertemukan dengan penerbit-penerbit dan penulis-penulis dari berbagai negara. Itu yang menurut saya dialog yang sangat menarik. Jadi ini bukan cuma pertemuan orang-orang yang sudah punya nama, tapi orang-orang yang punya karya dan karyanya tidak terlihat karena akses yang belum ada. Dan MIWF memberi akses itu. Jadi memang juga disediakan wadah untuk orang-orang yang ternyata punya kreativitas, tapi ya kata Mam tadi ya susah untuk ketemu misalnya sama penerbit dan lain-lain. Kalau mau jujur 8 tahun diadakan acara ini, banyak sekali penulis yang sekarang namanya besar lahir dari ajang seperti ini. Oke, kita masih akan bahas masih banyak keseruan menariknya di MIWF. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV, independen terpercaya di program Sapa Sulsel.